Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Pendinginan pada buah batu atau stone fruits. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Prawira sebagai moderator dan pemapar materi, dan teman saya Firza Fahlevi Soeharto sebagai pemapar materi. Baiklah, selamat menyaksikan. Buah batu atau stone fruits. Buah batu atau stone fruits membutuhkan pendinginan cepat dalam beberapa jam setelah panen. Buah batu segar dapat terpapar suhu ekstrim baik rendah atau tinggi selama masa panen dan penanganan pasca panen. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa hal yang mempengaruhi buah segar selama pendinginan. Yang pertama ada efek suhu. Buah segar dapat terpapar suhu ekstrim baik rendah maupun tinggi selama masa panen pada penanganan pasca panen. Efek fisiologis, mikrobiologis, dan fisik dari paparan suhu pada buah-buahan bisa sangat besar. Banyaknya proses fisiologis berbeda terjadi secara bersamaan di dalam buah. Efek suhu pada masing-masing proses ini mungkin berbeda. Selanjutnya, suhu yang tinggi. Kerusakan akibat suhu tinggi akan terjadi saat suhu buah mendekati tingkat yang mematikan, tergantung pada waktu pemaparan. Suhu yang sangat tinggi dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, permukaan yang melepuh pada buah. Yang kedua, kerusakan daging. Ketiga, kegagalan buah selanjutnya untuk melunakkan atau pematangan buah yang tidak normal. Keempat, perubahan warna yang tidak normal termasuk retensi pigmen hijau di kulit. 5. Kemungkinan peningkatan kerentanan terhadap invasi mikroorganisme. Suhu tinggi juga dapat menyebabkan buah rentan terhadap kerusakan mekanis, yang juga lebih besar saat buah berada pada suhu yang tinggi. Semakin tinggi suhu, semakin pendek waktu pemaparan sebelum gejala cedera atau kerusakan muncul. Contohnya, pemaparan selama 1 hingga beberapa menit pada suhu 48 hingga 52 derajat Celcius untuk pengendalian penyakit pasca panen dan pemaparan selama sekitar 1 hari pada suhu 40 derajat Celcius untuk menunda perkembangan gejala kerusakan internal. Penggunaan salah satu perawatan ini telah dibatasi oleh risiko kerusakan buah akibat paparan suhu tinggi. Faktor selanjutnya adalah suhu beku. Pembekuan dapat menyebabkan gangguan fisik dan kematian jaringan buah akibat pecahnya membran sel secara mekanis oleh kristal es. Titik beku jaringan berbanding terbalik dengan kandungan padatan terlarutnya. Di antara persik, nektarin, dan plum, titik beku tertinggi yang dilaporkan adalah minus 0,8 derajat Celcius, dan kultivar padatan larut yang tinggi akan mentolerir suhu yang lebih rendah. Kerusakan akibat suhu rendah. Cedera suhu rendah, sering disebut sebagai kerusakan internal, telah lama dikenal sebagai masalah buah batu. Cedera ini mirip dengan cedera dingin pada buah-buahan tropis dan dapat terjadi pada suhu di atas titik beku dan di bawah minus 10 derajat Celcius. Gejala cedera atau internal breakdown dapat mencakup 1. Jaringan menjadi coklat. 2. Tekstur daging yang kering, berbulu, atau seperti tepung saat matang. 3. Kegagalan buah untuk matang. Keempat, kegagalan untuk mengembangkan warna daging yang normal dan biasanya hilangnya rasa yang khas. Jaringan yang terluka seringkali menurunkan ketahanan terhadap invasi organisme penyakit. Kerentanan terhadap IB adalah spesifik kultivar, dan kultivar buah batu yang paling rentan menunjukkan masalah IB terbesar pada suhu antara berkisar 2 dan 5 derajat Celcius. Meskipun IB akan berkembang pada 0 derajat Celcius atau lebih rendah, ia berkembang lebih lambat dan biasanya menjadi tidak separah pada suhu yang lebih tinggi. Suhu penahan ideal. Suhu penyimpanan yang ideal untuk buah batu ini adalah di bawah 0 derajat Celcius. Pada suhu ini, laju aktivitas fisiologis buah dan laju pertumbuhan mikroorganisme melambat dan perkembangan gejala IB tertunda. Pengukuran dengan buah persik dan nektarin menunjukkan perubahan dramatis dalam laju pelunakan daging pada suhu di bawah 3-4 derajat Celcius. Efek etilen.
Semua buah batu kecuali ceri membutuhkan pematangan setelah panen. Gas etilen yang diproduksi oleh buah batu bertindak sebagai hormon pematangan. Sebagian besar buah batu menghasilkan gas etilen dalam konsentrasi yang cukup untuk memulai pematangan, meskipun kecepatan pematangan bergantung pada suhu. Kisaran normal sensitivitas etilen kebanyakan spesies dan kultivar bersuhu antara 4 dan 38 derajat Celcius. Karena gas etilen diperlukan untuk pematangan buah, berbagai skema untuk menghilangkan gas ini, dan dengan demikian memperlambat atau mencegah pelunakan telah diusulkan. Skema seperti itu tidak praktis untuk buah batu, karena setiap buah berada pada berbagai tingkat kematangan fisiologis, dan beberapa akan mempertahankan cukup gas etilen di atmosfer internal untuk memulai pematangan. Hal ini menyebabkan variabilitas pematangan buah yang lebih besar daripada yang biasa ditemui. Oleh karena itu, pelunakan daging dapat dikontrol secara paling memuaskan dengan mendinginkan hingga suhu penahanan rendah dalam waktu yang wajar setelah panen. Kehilangan kelembapan. Secara karakteristik, plum kehilangan air lebih lambat daripada buah batu lainnya dan ada perbedaan kultivar yang besar dalam tingkat kehilangan airnya. Kerutan visual biasanya muncul ketika kehilangan air mencapai 4-5,7 derajat dari berat awal buah. Meskipun pengeringan batang ceri dapat muncul di tingkat kehilangan air yang jauh lebih rendah. Air hilang sebagai uap air dari ruang udara internal di dalam buah atau ruang antarsel ke atmosfer sekitarnya. Organisme pembusuk atau root organism. Suhu mempengaruhi laju pertumbuhan dan penyebaran organisme pembusuk dengan cara memperlambat laju proses kehidupannya. Organisme penyakit penting tertentu tidak akan tumbuh pada suhu penyimpanan buah batu yang ideal. Organisme seperti jamur abu-abu atau Botrytis cinerea dan jamur coklat atau Monilinia fructicola merupakan organisme pembusuk buah batu. Laju pertumbuhan dan penyebarannya sangat berkurang. Kecepatan pendinginan. Ada banyak contoh kebutuhan pendinginan cepat buah batu untuk meminimalkan kerugian kerusakan. Kerusakan pada suhu beberapa pun sebanding dengan total waktu paparan buah pada suhu tersebut. Kebutuhan akan pendinginan cepat ini dipenuhi baik menggunakan pendinginan udara, paksa atau dengan tekanan, atau hydrocooling. Baiklah, sekian untuk apa yang dapat kami paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.